Boleh kita berikan aplaus buat tim pemusik yang luar biasa hari ini. Juga tentunya pembawa pengumuman Saudara Erwin dengan pantunnya seperti biasa. Puji Tuhan. Cakep. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari terakhir ini di media sosial ada sebuah hashtag yang cukup menghebohkan begitu ya, cukup viral ya. Ada yang tahu apa kira-kira hashtagnya? Nah, kalau anak muda langsung nyaut ya, kabur aja dulu gitu ya. Kalau kita orang tua gimana? Ya, bahkan ada tambahannya tuh ya. Terjadi demo di mana-mana ya, ada di beberapa kota selain di Jakarta, di Surabaya dan seterusnya. Dengan hashtag juga yang tidak kurang hebohnya itu apa? Indonesia gelap katanya ya. Memang beberapa hari terakhir ini kan turun hujan ya, mendung. Jadi kira-kira ini juga mendukung suasana Indonesia gelap begitu ya. Tapi saya percaya kita semua orang percaya yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya selalu ada kemenangan. Amin. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Nah oleh karena itu saya berikan tema khotbah saya dari krisis menuju pemulihan. Amin. Kita semua pasti mengalami masalah. Sesekali Tuhan izinkan krisis juga terjadi dalam hidup kita. Namun ketika kita sungguh-sungguh berharap, bersandar kepada Tuhan, pasti ada pertolongan. Amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-20 ini ada sebuah kisah menarik ketika Nabi Elisa itu adalah penerus dari Nabi Elia ya. Dan yang menarik Nabi Elisa ini meminta kepada Tuhan pada saat itu, bahkan kepada mentornya Nabi Elia untuk diberikan pengurapan ganda ya. 2 kali lipat pengurapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia, dia minta itu terjadi di dalam dirinya. Nah, kita lihat bagaimana pelayanan Nabi Elisa ini diwarnai oleh berbagai mujizat dan terobosan buat bangsa Israel. Dalam kitab 2 Raja-Raja 7, boleh dibantu mungkin di slide ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-20 nanti kita akan baca secara bergantian tentunya per bagian-bagian saja. Nanti saya akan baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayat yang kedua sampai nanti kita tentukan sampai di mana kita berhenti. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama dikatakan begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua silakan bersama-sama 2, 3. Baik, sampai di situ dulu. Jadi ketika itu Elisa menyampaikan sebuah nubuatan ya. Bahwa besok kira-kira waktu ini sesukat tepung dikatakan yang terbaik akan berharga sesikal. Jadi 1 sukat itu kalau dalam bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan sebanyak 12 liter. Ya, cukup banyak ya. 12 liter itu identik dengan 12 kilogram kira-kira ya. Nah, tepung yang terbaik itu harganya cuma 1 sikal. 1 sikal itu 11,4 gram. Ya, jadi ini berbicara tentang sesuatu yang katakanlah menjadi sebuah jalan keluar di tengah-tengah bencana kelaparan. Ya, karena ketika itu bangsa Israel ada di tengah-tengah bencana kelaparan. Tetapi
ada sebuah penghiburan, ada sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Elisa ketika itu, bahwa nanti Tuhan akan memberikan pertolongan, kira-kira seperti itu ya. Akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang sukar pada saat itu. Tetapi ada seorang perwira, pengawal pribadi raja berkata, hal itu mustahil terjadi ya kalau dalam bahasa sehari-hari. Sekalipun Tuhan membuka jendela-jendela di langit. Jadi seringkali ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya dalam hati, masa iya? Betul? Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan Indonesia yang mungkin kurang baik, lalu tiba-tiba ada hamba Tuhan menyampaikan bahwa keadaan besok akan jauh lebih baik. Lalu kita berargumen dalam hati kita sendiri. Apa betul? Kalau dilihat secara manusia enggak mungkin, betul? Tapi kalau bagi Tuhan sesuatu itu mungkin, ya. Tidak ada yang mustahil. Berapa banyak yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Amin. Dan saya percaya di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun hari-hari ini, ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, maka selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya. Amin. Nah, itu pun yang terjadi ketika itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat di slide yang berikutnya, ada janji pemulihan dari Tuhan. Bahwa ketika Elisa menyampaikan janji bahwa kelaparan akan berakhir, ada respon dari seseorang termasuk si perwira ini yang mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi kalau melihat secara kasat mata, dipertimbangkan secara logika dan seterusnya, rasanya nggak mungkin terjadi yang namanya jalan keluar atau pertolongan Tuhan. Nah, apakah hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan sanggup? Amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Nah, kita melihat di dalam bagian berikutnya, bagaimana cara Tuhan itu menolong dengan hal-hal yang tidak terduga. Ya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 3-10 dikatakan begini. Ada 4 orang yang sakit kusta. Orang-orang yang sakit kusta itu biasanya kalau kota-kota zaman dulu tuh ada di dalam sebuah benteng. Ya, dikelilingi oleh sebuah benteng. Dan apa yang terjadi ketika orang mengalami sakit kusta? Mereka ditaruh di luar benteng, di luar kota. Mereka nggak boleh masuk karena mereka itu dianggap najis. Ya, ada yang pernah datang ke tempat penampungan orang kusta? Kalau nggak salah dulu ada di Tangerang ya. Ya. Itu nggak banyak orang yang berani berkunjung ke sana. Karena apa? Takut tertular. Ya. Tapi dikatakan di sini ada 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang. Lalu mereka ngobrol nih. Berempat ya. Bukan main gaple tentunya ya. Tapi ngobrol, berdiskusi orang kusta ini. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini? Ya, sampai mati, udah nggak punya harapan. Ya, dikucilkan, diusir keluar dari kota, udah nggak punya harapan. Lalu di tengah-tengah keadaan yang seperti itu dikatakan di ayat yang keempat, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Jadi di dalam kota ada kelaparan, di luar ada 4 orang sakit kusta. Ya. Ini udah jatuh, tertimpa tangga. Udah tertimpa tangga, digeleng mobil juga. Lengkaplah sudah penderitaannya ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Tapi mereka ternyata di dalam keadaan terjepit, dalam keadaan
yang tidak punya pengharapan, ternyata mereka masih berpikir ya. Di dalam ayat yang keempat masih dikatakan, jika kita tinggal di sini kita akan mati juga. Ya, nggak melakukan apa-apa mati, melakukan apa-apapun pasti mati juga. Ya. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Tentara Aram ini adalah musuh orang Israel. Ya. Musuh orang Israel. Dan dikatakan jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita atau membunuh kita, kita juga akan mati. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, yuk. Lalu tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah apa? Tidak ada orang di sana. Jadi waktu mereka menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang menjadi musuh orang Israel, ternyata kosong semua. Alias tidak ada orang. Ya. Pada kemana mereka? Ternyata di ayat yang ke-6 dijelaskan sebab Tuhan telah membuat apa? Tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Di ayat yang ke-7 mereka memutuskan untuk kabur. Mengambil langkah 1000. Pada lari tuh, takut. Ternyata mereka mendengar suara-suara kereta kuda. Ya. Dan pasukan orang Israel yang seolah-olah akan menyerang mereka. Dan mereka langsung lari menyelamatkan nyawanya. Itulah sebabnya ketika 4 orang kusta ke sana, mereka melihat keadaan perkemahan ada dalam keadaan kosong. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka masuk ke tempat perkemahan di ayat yang ke-8, mereka makan dan minum. Bayangkan di tengah-tengah kelaparan, ada kelimpahan untuk orang-orang yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil. Ya. Di tengah-tengah kelaparan ada kelimpahan. Katakan amin. Dan ini dialami oleh 4 orang kusta itu. Bahkan ada bonusnya Bapak Ibu. Bonusnya apa? Di ayatnya di situ dikatakan sesudah itu mereka mengangkut dari sana apa? Emas, perak, pakaian. Kemudian mereka pergi, mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang yang tertinggal di sana. Dan mereka juga menyembunyikannya. Lalu di ayat yang ke-9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Bayangkan orang kusta, orang yang sudah dikucilkan, ternyata masih punya etika. Banyak orang-orang yang udah punya etika sekarang. Makanya semua pada pakai baju warna orange. Karena apa? Udah kaya masih korupsi juga. Ya. Tapi ini orang kusta masih punya etika. Mereka berpikir gak patut nih kita ngambilin semua. Terus menikmati untuk diri kita sendiri. Dalam tanda kutip keselamatan yang sudah kita terima. Itu tidak hanya menjadi milik kita sendiri. Harus kita share kepada orang lain. Berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita juga harus bagikan kepada orang lain. Katakan amin. Dan ini yang dilakukan oleh orang kusta itu. Lalu singkat cerita mereka datang memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi mereka kembali ke kota. Lalu mereka berseru kepada penunggu pintu gerbang dan menceritakan kepada orang-orang itu.
Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali bekerja di luar nalar kita, di luar logika kita. Amin. Orang boleh sekolah setinggi mungkin, itu baik. Tapi saya mau katakan, jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Karena ketika kita mengalami situasi yang tidak terduga, pada akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan. Amin. Dan ini yang terjadi kepada orang Israel ketika itu. Ya. Padahal ada seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa sudah menubuatkan tentang sesuatu yang baik yang akan terjadi. Ya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11 dikatakan, para pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Jadi seorang pemimpin itu gak boleh malas, Bapak Ibu. Ketika ada saat-saat emergensi, darurat, dia harus siap berdiri paling depan, ya. Bukannya malah melarikan diri, menyelamatkan diri sendiri, ya. Jadi harus berani tampil, membela rakyatnya. Ini yang dilakukan raja itu. Lalu dia berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar. Nah ini masih asumsi nih. Si raja berpikir, wah jangan-jangan nih strateginya orang Aram nih. Ya, mereka sengaja mengosongkan perkemahan. Lalu mereka berpikir ketika orang-orang Israel melihat nggak ada orang. Wah ini kesempatan untuk kita menjarah. Tapi di saat itu mereka akan menyergap mereka dan mengalahkan mereka. Ini yang dipikir oleh raja ketika itu. Tapi di dalam ayat yang ke-13, lalu salah seorang pengawalnya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Seringkali orang baru percaya setelah dia melihat. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Hari-hari kita sedang dibawa ke dalam satu dimensi iman yang lebih besar lagi. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah ini yang terjadi dalam diri pengawal raja, ya. Lalu singkat cerita mereka pergi melihatnya. Dan di ayat yang ke-15, pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai sungai Yordan dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram itu pada waktu mereka lari terburu-buru atau lari terbirit-birit, Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar suara kuda, kereta kuda dan seterusnya. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Elisa di ayat yang pertama tadi. Jadi Tuhan itu kalau berjanji nggak pernah dia tidak menggenapinya. Amin. Kalau Tuhan berjanji pasti dia akan menggenapinya. Nah Elisa ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan janji Tuhan, nubuatan yang memberikan kelegaan buat orang Israel. Namun mereka tidak percaya.
sampai para penderita kusta itu yang memberikan kabar baik. Bayangkan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang-orang yang dikucilkan, orang yang diusir dari kota itu. Tapi mereka menyampaikan kabar sukacita, kabar baik. Bahwa pemulihan terjadi sesuai janji Tuhan. Amin. Saya tidak mengerti keadaan saudara hari-hari ini. Masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin di tengah-tengah keluarga, mungkin di dalam hal kesehatan, mungkin juga di dalam hal keuangan dan ekonomi. Tapi waktu kita percaya janji Tuhan bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil, maka pertolongan itu akan saudara alami. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Selalu tepat pada waktunya. Di saat kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mengandalkan kepandaian kita dan seterusnya dan seterusnya. Pada akhirnya pertolongan Tuhanlah yang akan membawa kita menemui jalan keluar. Amin. Dan ini yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi ketika Tuhan sudah menyampaikan janjinya melalui hambanya. Maka itu juga yang dilakukannya. Di ayatnya yang ke-17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudan itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkannya. Jadi ada konsekuensi bagi orang yang tidak percaya. Ya. Siapa orang yang mati ini? Perwira yang tadi bilang, bahkan ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit itu tidak akan terjadi. Dan ini yang dialami oleh ketidakpercayaan membawa kita kepada hukuman. Tapi saya percaya di sini semua adalah orang-orang percaya. Amin. Kita tidak akan tertimpa hukuman. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Sama seperti pegawai istana raja tadi yang menyampaikan sesuatu yang positif. Kita diingatkan kepada kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Ada 10 orang menyampaikan kabar busuk. Hanya 2 orang yang membawa kabar baik. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Ada yang tahu gak Yosua mati di usia berapa? 110 tahun. 110 tahun. Bahkan ada seorang sejarawan yang mencatat waktu dia menyeberang sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Usianya saat itu sudah 90 tahun. Luar biasa. Kekuatannya masih sama ketika dia masih muda. Karena apa? Dia memiliki roh yang menyala-nyala Bapak Ibu. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Memberikan kemenangan. Di setiap peperangan yang dia lakukan. Dia memiliki begitu banyak pengalaman dengan Tuhan. Dan itu yang membuat dia menjadi pribadi yang tangguh. Amin. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pengalaman dengan Tuhan? Itu penting Bapak Ibu. Waktu kita memiliki iman kepada Tuhan, itu menjadi dasar. Tapi kita juga harus memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita semakin kuat. Waktu kita menoleh ke belakang, kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, tangan Tuhan yang begitu besar, begitu ajaib dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita semakin bersemangat, menyala-nyala roh kita di dalam mengiring Dia. Katakan amin. Jadi saya ngobrol dengan Pak Budi, usianya sudah 70 tahun. Dia cerita pengalaman hidupnya sekilas, luar biasa. Dan sampai akhirnya keluar dari satu kata-kata dari mulutnya. Saya melihat Pak, dengan mata kepala sendiri.
bahwa orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Itu menguatkan saya sharingnya Pak Budi tadi. Dan saya tahu, saya pun harus mengalami hal yang sama dalam kehidupan ini. Kita semua harus mengalami hal yang sama dalam kehidupan ini. Amin. Dan ini juga yang terjadi, ya. Jangan sampai hukuman menimpa kita karena ketidakpercayaan kita akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Ayo kita pegang kuat-kuat janji Tuhan. Walaupun keadaan di sekitar kita tidak menunjukkan keadaan yang baik, tapi kita percaya janji Tuhan, firman Tuhan melampaui semua kondisi dan situasi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Melampaui semuanya itu Bapak Ibu. Melampaui kesulitan kita, pergumulan kita. Tuhan akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi. Ayo kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang akan menentukan berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Amin. Sebagai kesimpulan, penutup. Apakah kita lebih sering meragukan atau mempercayai janji Tuhan? Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita lebih sering meragukan atau mempercayai janji Tuhan? Waktu kita lebih sering mempercayai janji Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Roh dan jiwa kita akan semakin kuat. Sama seperti Yosua, di usia fisiknya yang tidak muda lagi, tetapi dia tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pembawa kabar baik lewat kehidupan kita. Kita jadi berkat buat orang lain. Tidak pandang usia Bapak Ibu. Saya mau katakan pelayanan itu bukan hanya sebatas berdiri di mimbar, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pelayanan kita. Kristus harus semakin nyata lewat kehidupan kita. Amin. Lewat diskusi sederhana, obrolan sederhana, kita sedang memberkati orang lain. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu lebih banyak baca firman Tuhan sehingga lebih lagi menjadi satu dasar yang kuat. Ya. Tuhan selalu punya jalan keluar, bahkan di situasi paling gelap. Jadi jangan terpengaruh dengan Indonesia gelap lah, dengan kabur aja dulu, dengan macam-macam yang beredar di luar sana. Tapi fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, karena itu yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Lalu tentunya kita jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Bagikan kabar baik itu. Bagikan sesuatu yang baik yang saudara alami bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Kepada anggota keluarga saudara, kepada teman-teman saudara, kepada semua orang. Itu akan memberikan kekuatan buat mereka. Dan yang terakhir, percaya kepada Tuhan menentukan pengalaman kita akan berkatnya. Berapa banyak yang rindu untuk diberkati Tuhan. Ayo tetap percaya kepada janjinya, kepada firman-Nya. Dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan.